Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih feedbacknya. Selamat pagi teman-teman mahasiswa semua. Gimana kabarnya? Sehat-sehat kah? Pagi Pak, sehat Pak. Alhamdulillah ya. Oke, baiklah ya. Saya tunggu. Ternyata yang datang cuma beberapa orang saja gitu ya. Tapi nggak apa-apa lah. Waktunya sudah masuk ya. Kita mulai saja. Ini sudah ada Bagas Kembar, Haikal Hakim, Iman Adi, Wahyu Sanjaya, Wanadi ya. Oke, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat, nikmat serta karunia dari Allah Subhanahu wa taala kita semua dapat diberi kesempatan ya, diberikan kesempatan di bulan Ramadan ini untuk menimba ilmu ya, menimba ilmu dan juga melakukan kegiatan belajar dan mengajar. Selawat dan salam tercurah kepada uswatun hasanah kita, seseorang yang sangat layak dijadikan pedoman di dalam hidup kita, yaitu beliau adalah Nabi Allah Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan ajaran-ajaran dan sunnah-sunnah dari beliau. Dan semoga saja kita semua yang hadir di sesi perkuliahan daring pada pagi hari ini termasuk ke dalam umatnya yang mendapatkan syafaat dari beliau di hari yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, teman-teman mahasiswa semua, sebelumnya ini apakah share screen saya terlihat dengan jelas kah? Iya Pak, terlihat jelas banget Jelas, Pak. Pak. Oke, baik, terima kasih ya. Baik, sebelumnya saya menghimbau kepada teman-teman mahasiswa semua ya, terkait materi perkuliahan hari ini dan juga tugasnya ini sudah saya share di Olu ya, sudah tersedia di Olu atau sudah saya bagikan di Olu, bisa em, di apa namanya diunduh gitu ya atau di download. Oke, ini kenapa nih Olunya nih? Oke, ya sudah di download. Tapi sebelumnya saya mau melihat kehadiran ya, kehadiran ini semoga sudah banyak juga sih ya. Ya, ini sudah ada Bagus Pranoto, Ahdan Juliandra, Budianto, Dwi Cahyo, Fahmi, Hakim, Kembar Eskila, Sareng, Wanandi, Yusuf ya. Ini sudah melakukan presensi ya. Yang lainnya nih masih ditunggu nih. Ya. Oke, baik. Hari ini kita mau masuk ke pertemuan ke-6 ya. Dari mata kuliah interaksi manusia dan komputer, dan tidak terasa kita sudah mau ujian nih. Sudah mau TS gitu ya. Lebih cepat nih memang. Karena memang mungkin banyak terpotong ya oleh liburan, apalagi nanti libur Lebaran gitu ya atau Idul Fitri. Oke, baik. Ya, ini adalah pertemuan ke-6 dari mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Seperti biasa, visi misi dan juga komponen penilaian yang digunakan di mata kuliah ini. Dan yang pada pertemuan pekan ini ya kita akan membicarakan, ngomongin atau mendiskusikan terkait yang namanya antarmuka atau interface ya, antarmuka atau interface. Kalau pertemuan kemarin bagaimana kita melakukan pengumpulan data ya atau
identification requirement atau data fundraising ya. Ada juga yang bilang itu data collecting gitu ya. Macam-macam yang bilang istilahnya. Nah, sekarang kita lebih ngomongin ke antarmukanya atau interface-nya. Oke, nah yang hari ini kita membicarakan konsep dari sebuah antarmuka. Nah, nanti juga teman-teman mengenal yang namanya UI atau user interface. Terus nanti perbedaannya dengan UX atau user experience. Terus ada faktor-faktor terkait usability. Terus ada yang dinamakan yaitu Schneiderman 8 Golden Rules di dalam membuat sebuah antarmuka. Gitu ya. Oke, nah ini adalah ayat untuk muhasabah hari ini dari surat Al-Baqarah ayat 183. Artinya kita diserukan, ya orang-orang beriman itu diserukan untuk berpuasa, ya, untuk berpuasa. Karena memang tidak hanya umat Rasulullah, umat-umat sebelumnya juga diajak oleh nabi-nabinya pada waktu itu untuk melakukan puasa, gitu ya. Oke, ya interaksi manusia dan komputer ya. Jadi kalau kita ingin mengembangkan sebuah produk, ya produk barang gitu ya. Nah tentunya kalau kita ngomongin IMK di mata kuliah ini, produk itu ya bisa berupa sistem ya, baik perangkat lunak ya, software atau bisa juga website ya, sistem informasi berbasis website kah atau berbasis mobile kah gitu ya. Nah, kita perlu memperhatikan atau apa istilahnya ya, memasukkan atau mempertimbangkan gitu ya, mempertimbangkan aspek kepuasan dari si user atau pengguna ya. Nah, tentunya pengguna ini bisa bermacam-macam. Kalau dia merefleksikan satisfaction-nya atau kepuasannya bisa dari karena dia suka dengan software tersebut ya, jadi tingkat kesukaannya, atau dia merasa puas karena dia bisa memahami penggunaannya dari produk tersebut gitu ya. Atau bisa saja dia merasa puas atau merasa satisfaction karena kegunaan dari produk tersebut gitu. Jadi kegunaannya memang membantu dia gitu ya, sangat membantu gitu ya, helpful gitu, very helpful gitu ya. Jadi macam-macam kalau misalnya kita ngomongin kepuasan dari pengguna gitu, tergantung penggunanya nanti mau melihat dari aspek yang mana. Ya, sama seperti misalnya teman-teman ada sebuah software atau sistem informasi gitu, atau jangan sistem informasi deh, Office gitu ya, misalnya Word atau Excel. Nah, di Excel itu kan dia khusus untuk mengolah tabel gitu ya, mengolah tabel. Nah, untuk mengolah tabel, kalau misalnya teman-teman hanya mengandalkan Word saja gitu ya, Word atau mungkin PowerPoint untuk mengolah tabel, tentu bisa membuat tabel, tapi untuk melakukan perhitungannya kan tidak bisa gitu ya. Jadi ada yang melihat, oh iya saya lebih prefer atau senang atau merasa puas dengan software Excel gitu ya, yang memang dia khusus untuk mengolah tabel, karena selain dia bisa membuat sebuah tabel, tapi kita juga bisa melakukan operasi-operasi di dalamnya gitu ya. Operasi perhitungan, mencari nilai rata-rata atau average gitu ya, dan lain sebagainya. Dan bahkan kita bisa juga membuat sebuah visualisasi, yaitu grafik secara sederhana gitu kan. Oke. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena sebelum-sebelumnya ya, seperti yang pernah saya sampaikan di pekan-pekan sebelumnya, bahwa produk-produk atau sistem ya, atau software gitu ya, itu tidak harus mempunyai fungsi yang bagus pada waktu itu gitu ya. Nah, pada waktu itu yang penting sudah punya desain yang bagus saja itu sudah bisa dikategorikan untuk memuaskan penggunanya atau usernya. Karena ya memang pada waktu itu atau masa-masa sebelumnya itu komputer itu hanya berbasis tekstual saja gitu ya, tekstual saja. Jadi kalau udah punya desain yang bagus atau bahkan sudah punya GUI ya, graphical user interface, software tersebut ya sudah memanfaatkan GUI, maka udah puas tuh penggunanya. Tapi sekarang enggak ya. User atau pengguna tuh
mengharapkan lebih ya. They want atau they expect more gitu ya. Mereka mengharapkan lebih gitu ya. Jadi tidak hanya desain yang bagus saja, tapi mungkin dari segi penggunaannya atau fungsionalitasnya atau usability-nya. Oke. Oke, nah tentunya kita sebagai developer ya atau sebagai programmer harus merancang sebuah interaksi dari produk tersebut tadi ya, karena beberapa aspek tadi ya, tentunya karena ini berhubungan dengan antar muka ya, karena antar muka ini menjadi garda terdepan ya, istilahnya garda terdepan yang menghubungkan sistem yang kita buat dengan si user ya atau pengguna gitu. Jadi ya, tentunya kita harus membuat sebuah antar muka yang memang benar-benar memahami dari si penggunanya gitu ya. Nah, tentunya kita harus memperhatikan ada aspek yang namanya usability gitu ya. Nah, usability ini juga akan kita bahas hari ini gitu ya. Oke, nah usability itu sebenarnya apakah sebuah produk yang kita buat mudah untuk digunakan gitu. Selain mudah untuk digunakan, apakah produk tersebut mudah untuk dipelajari? Nah, gitu ya. Terus juga sekarang ya di masa sekarang tadi karena tidak cukup hanya mengandalkan desain saja untuk kantor muka, tapi sekarang muncul yang namanya experience, user experience. Jadi pengguna itu mengharapkan atau menginginkan ada pengalaman lebih gitu ya, pengalaman lebih. Oke. Oke, nah, untuk memahami apa itu user interface, usability sama user experience bisa dilihat di gambar ini. Nah, kalau misalnya user interface atau antarmuka, maka goals-nya itu hanya it works. Ya, yang penting bekerja. Yang penting fungsinya ada atau berfungsi. Artinya antar muka yang ada atau yang kita sediakan, ya itu yang penting berfungsi. Semua yang ada di situ tuh berfungsi, gitu ya, mempunyai fungsi. Ya, itu sudah dikatakan antar muka atau user interface, gitu ya. Jadi misalnya di sini ada tombol submit, gitu ya, ada submit. Wah, ini udah. Yang penting ada fungsinya lah, gitu ya, bisa dijalankan, bisa dioperasikan, gitu ya. Misalnya kita membuat sebuah sistem informasi sekolah gitu, ada menu apa ya, menu share materi. Nah, terus ada tombol submitnya gitu. Kita mau ya, misalnya si guru atau guru ya, pendidik, tenaga pendidik ingin men-share materi, maka itu disediakan tombol submit gitu ya. Jadi tidak langsung di drag terus langsung otomatis klik ke submit, jangan ya. Jadi sudah ke di drag terus ada pilihannya submit gitu. Nah, itu yang dikatakan antarmuka atau user interface gitu ya, UI. Nah, kalau misalnya itu dikategorikan menjadi sebuah usability, maka selain submit harus disediakan juga tombol cancel atau batalkan ya kalau bahasa Indonesianya. Jadi terkadang orang apa ya terjadi kesalahan ya, namanya manusia kan, tidak selalunya benar. Nah, terkadang sudah mengupload tapi ternyata salah mendrag file atau salah memilih file yang ingin diupload. Nah, tentunya harus disediakan tombol cancel gitu ya, tombol cancel. Nah, itu. Nah, ini sudah dikategorikan goals-nya untuk usability itu adalah it works well. Jadi tidak hanya bisa dijalankan ya atau ada fungsinya saja tuh antar mukanya, tapi juga berfungsi dengan baik gitu loh. Ya, jadi artinya ketika kita ada kesalahan, nah itu bisa kita cancel atau bisa kita batalkan atau bahkan bisa kita hapus yang sudah kita upload. Jangan sampai yang sudah diupload itu nggak bisa dihapus gitu ya. Oke, nah sedangkan yang diharapkan sekarang di zaman-zaman sekarang tidak hanya sebuah antarmuka itu tidak hanya dia UI gitu ya sebagai antarmuka saja atau dia memenuhi aspek usability saja, tapi dia juga harus memenuhi aspek yang namanya UX atau user experience.
Nah, user experience ini seakan-akan jadi antarmukanya itu dirancang seakan-akan kita sedang menghadapi atau kita sedang berinteraksi dengan bukan komputer gitu ya, dengan sesuatu yang bukan komputer. Jadi istilahnya ya bisa saja ini bisa saja yang kita hadapi ini ya representasi gitu ya, representasi dari apa ya, yang melayani kita gitu ya, yang melayani kita. Jadi sama sepertinya misalnya di restoran gitu ya, di restoran Anda atau teman-teman yang pernah ke restoran gitu pesan makanan, nah tentunya mereka kan ramah-ramah gitu ya, ramah-ramah, selamat pagi gitu ya, jadi disapa gitu, terus mau pesan apa ini, dan ketika kita sudah selesai order ya, sudah menyelesaikan order kita, pesanan kita, maka itu mereka akan mengucapkan baik, silakan ditunggu Bapak Ibu, terima kasih atas pesanannya ya, itu jadi seperti itu. Sama ketika antar mukanya itu memenuhi aspek UX, maka kita tidak hanya buttonnya itu yang mainstream gitu ya, submit, cancel, tapi ada benar-benar seperti ya itu tadi, penggunanya atau usernya tuh dianggap di apa ya istilahnya ya, merasa nantinya itu seakan-akan sistemnya ini representasi dari orang yang melayani si penggunanya gitu ya. Jadi buttonnya itu dibuat yes complete my order gitu ya, atau yes submit my file gitu. Nah, terus no thanks gitu ya, tidak terima kasih. Jadi tidak hanya cancel tapi tidak terima kasih. Terus ada infonya gitu ya, ada label infonya, info tambahan gitu ya. Order atau pesanannya akan tiba ya lebih lebih cepat ya, diusahakan pesanannya itu tiba lebih cepat dari yang dijanjikan gitu ya. Nah itu kan benar-benar membuat si penggunanya wah itu apa ya, ada mindset yang benar-benar nih kepuasan, karena yang dicari itu sebenarnya adalah customer satisfaction gitu ya. Jadi goalsnya itu tidak hanya it works atau it works well ya, tapi juga and makes me say wow gitu ya. Jadi seperti itu sampai segitunya. Karena nantinya apalagi kalau misalnya kalau misalnya yang dibuat ini ada sistem informasi sekolah, yang mau nggak mau penggunanya memang menggunakan sistem tersebut. Tapi kalau yang dibuatnya ini adalah sebuah sistem yang memang banyak kompetitornya ya, misalnya teman-teman buat sistem yang nantinya itu banyak sekali kompetitor yang sejenis seperti e-commerce ya, model-model Tokopedia itu, nah maka yang memenuhi aspek UX ini sangatlah penting gitu ya. Jadi jangan hanya goalsnya itu hanya di usability saja, apalagi yang di UI saja, tapi lebih ke sini ya. Jadi goalsnya tuh lebih ke sini ke UX ya, karena ya itu tadi kita pengen customer itu balik lagi ke sistem kita gitu ya. Jadi istilahnya nantinya ada RO atau repeat order lah gitu ya. Jadi sistem kita tuh digunakan terus. Jadi semakin banyak customer yang menggunakan sistem kita, maka automatically ya atau secara otomatis apa namanya, seller-seller gitu ya, seller-seller juga akan beralih ke sistem kita juga gitu ya. Ya atau kebalikannya gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi ya memang pelayanan ini sangat penting di era-era sekarang. Oke, nah ngomongin UI dulu ya, UI. UI ini secara literatur ya merupakan sebuah sistem yang merupakan bagian terpenting dari setiap program gitu ya. Nah, kenapa dikatakan terpenting dari setiap program? Yaitu karena tadi ini adalah garda terdepan dari sebuah sistem yang diakses pertama kali oleh si pengguna atau user. Dan UI ini menentukan seberapa mudah program tersebut memberikan respon atau timbal balik gitu ya. Nah, makanya ini merupakan sesuatu yang merupakan bagian terpenting. Ya, jadi logikanya sama ketika misalnya teman-teman menginstal sebuah sistem operasi ya, atau punya komputer tanpa ada sistem operasi. Nah, itu. Nah, sistem operasinya ya seperti Windows, Linux ya atau apapun itu.
Nah, itu akan menjadi bingung kita gitu ya ketika kita mau mengoperasikan komputer tersebut tanpa adanya sistem operasi gitu ya. Nah, sistem operasi ini kan menggunakan antarmuka juga ya, menggunakan antarmuka. Oke, ini definisinya saja. Terus yang dikategorikan antarmuka atau UI ya, UI ini macam-macam. Ada yang memang dia berbasis tekstual atau command baseline, nah, CBL ya. Atau juga yang berbasis GUI ya, atau graphical user interface. Bisa juga dia berbasis speech. Bisa juga berbasis haptic atau berbasis AR atau augmented reality, atau dia berbasis yang apa ya, dashboard ya. Dashboard ini biasanya ditaruh di perangkat-perangkat yang fisik seperti robot, drone ya, atau wearable ya, atau juga peralatan rumah tangga seperti kitchen ya, peralatan-peralatan dapur lainnya gitu ya. Nah, itu memang antarmuka yang kategorinya dashboard gitu ya. Nah, tentunya semua antarmuka ini ada kelebihan dan kekurangannya gitu ya. Nah, ini sudah pernah dibahas di pertemuan kedua atau ketiga gitu ya. Ini yang command baseline, terus GUI ya. Nah, kalau ngomongin GUI juga ini penyesuaian ya. Jadi di tahun 90 sampai 2000 ini lebih banyak icon-iconnya adalah model seperti ini. Jadi satu warna dan icon-iconnya lebih banyak kotak gitu ya. Icon-iconnya lebih banyak kotak. Nah, ya. Nah, terus terjadi pergeseran lagi, perubahan lagi di tahun 2000 sampai 2010, icon-iconnya ini sudah apa namanya, lebih 3 dimensi gitu ya, sudah lebih 3 dimensi. Jadi ya gambarnya itu lebih dari 3 dimensi dan tidak terpaku dengan bentuk persegi ya atau kotak gitu. Jadi lebih terkonsentrasi dengan bentuk sebenarnya atau representasi dari benda-benda atau objek-objek yang sering kita temui di dunia nyata ya. Misalnya akun kunci seperti ini ya, ini untuk merepresentasikan password gitu ya atau apa gitu ya. Terus kalau yang ini ya printer gitu ya. Jadi sebenarnya memang lebih ke representasi benda-benda yang sering kita temui di dunia nyata. Nah, kalau yang sekarang ya, sekarang karena sekarang banyak didominasi ya perangkat-perangkat itu, atau antarmuka itu banyak diaplikasikan ya, atau diimplementasikan di perangkat-perangkat bergerak seperti mobile atau di wearable ya, atau perangkat-perangkat kitchen gitu ya, dan lain sebagainya. Maka apa ya, icon-iconnya ini apa ya, disesuaikan dengan ya sistem operasi dari yang digunakan ya. Kalau misalnya itu sistem operasinya Android, maka dia lebih banyak modelnya kotak-kotak seperti ini gitu ya. Dan punya apa sih ya istilahnya, punya icon khusus yang merepresentasikan ya, misalnya dan itu lebih ke logo atau icon dari perusahaan aplikasinya gitu ya. Jadi bukan ke objek dunia nyata yang sering kita temui, tapi lebih ke logo atau logo dari si perusahaan itu ya. Misalnya WhatsApp ya seperti ini logonya gitu ya. Terus kalau Snapchat seperti ini ya. Jadi yang ditampilkan itu adalah icon logo dari perusahaannya gitu ya. Jadi lebih ke situ sekarang gitu paradigmanya. Oke, ini bentuk antarmuka yang apa namanya, yang lainnya ya. Oke. Nah, tadi itu UI. Nah, terus sekarang adalah UX ya, atau user experience. Nah, user experience ini ya secara literatur bagaimana definisinya adalah bagaimana si pengguna itu merasa senang atau puas gitu ya ketika menggunakan produk ya, ketika menggunakan produk. Atau kategori produk di sini di mata kuliah ini adalah sistem atau software gitu ya. Software ya. Artinya
dia melihat atau memegang, tentunya software nggak bisa dipegang ya. Artinya kita berinteraksi dengan produk tersebut atau software tersebut ya. Jadi intinya itu bagaimana dia merasa senang dan puas gitu ya. Nah, menurut Frank Gould ya dari bukunya tahun 2012, UX terdiri dari 4 elemen. Nah, terdiri dari 4 elemen dan usability masuk ke dalamnya gitu ya. Usability itu merupakan bagian dari UX gitu ya. Jadi ingin merancang UX tentunya harus memenuhi aspek usability. Selain itu elemen lainnya adalah valuable atau bernilai, gitu ya, punya nilai lebih, gitu ya, atau added value. Ya, nilai lebih itu yang membedakan antara produk yang lain dengan lainnya, gitu ya. Jadi kalau manusia itu punya karakteristik, ya, yang membedakan manusia yang A dengan yang manusia yang B. Misalnya manusia yang lahir di Pulau Jawa dengan manusia yang lahir di Pulau Papua, misalnya karakteristiknya ya dari segi bahasa, warna kulit, rambut, nah gitu ya tuh. Jadi ada perbedaannya atau karakteristik khusus, gitu ya. Terus yang tidak kalah pentingnya adalah adaptability atau kemudahan untuk mengakses. Nah, karena sekarang sistem-sistem sekarang itu harus punya adaptability, kemudahan dari penggunanya untuk mengakses. Kalau dulu paradigmanya adalah ingin menginstal sebuah software, ya kita harus bayar, kita harus beli. Kalau sekarang enggak, ya sama seperti game-game lah. Kalau misalnya teman-teman main game gitu ya, sekarang game-game disediain semuanya gitu ya. Kita nggak perlu beli gitu ya. Tapi tentunya ketika kita ingin apa ya, ingin lebih gitu ya, ingin lebih maksud saya adalah upgrade gitu ya, upgrade. Jadi nggak biasa-biasa saja, ingin upgrade. Nah itu kan ada beberapa yang harus dibeli gitu ya item-itemnya. Nah kalau dulu kita mau menginstal sebuah game di software di komputer kita ya atau di handphone kita dulu ya, karena dulu udah canggih itu pakai Nokia gitu ya, yang bisa game itu harus beli, harus bayar. Yang gratis itu cuma Tetris paling ya, gitu ya. Cuma Tetris atau trial, versi-versi trial yang memang cuma 6 hari, gitu ya, 6 hari saja, gitu. Jadi itu nggak ada kemudahan untuk mengakses. Sekarang diberikan seluas-luasnya, mau mencoba atau mau menginstal silakan saja, gitu ya. Terus yang terakhir adalah desirability, jadi menimbulkan rasa suka, rasa senang gitu ya, senang terhadap produk tersebut. Nah, ketika keempat elemen ini terpenuhi, maka produk tersebut atau software tersebut sudah bisa dikategorikan mempunyai UX yang bagus ya, atau yang mempunyai kualitas gitu ya. Oke, nah usability ini ya, ini penjelasannya saja, nanti bisa dibaca oleh teman-teman. Oke, usability juga nih ya, usability secara definisi, secara literatur ya, adalah sejauh mana sebuah produk dapat digunakan oleh pengguna. Gitu ya. Jadi usability itu ya, karena dia berasal dari kata use ya, use penggunaan ya, ability ya, usability gitu ya. Jadi kemampuan untuk digunakan, maka dia sejauh mana sebuah produk tersebut dapat digunakan ya oleh pengguna tertentu karena penggunanya beda-beda. Nah, tentunya untuk mencapai tujuan tertentu juga ya, karena pengguna tertentu ini punya tujuan yang tertentu juga ya. Jadi sebenarnya ini kalau kita melihatnya dari aspek teknik pengembangan sistem TPS ya, ada 4 aktor atau OOP gitu ya. Ada 4 aktor gitu misalnya ya, misalnya sistem informasi sekolah, ada guru. Nah, tentunya guru menggunakan sistem informasi sekolah untuk apa tujuannya? Dan sejauh mana si guru ini bisa menggunakannya gitu ya. Nah, siswa juga seperti itu. Jadi seperti itu ya, karena ini intinya adalah semua penggunanya ya atau pengguna-pengguna tertentu yang punya goals tertentu menjadi puas dalam konteks penggunaan ya, terkait konteks penggunaannya
bukan konteks desainnya, ya, bukan konteks pemilihan warnanya, enggak, gitu ya. Jadi penggunaan, lebih ke penggunaan usability ini. Oke. Atau ada lagi yang mengartikan ya secara literatur, usability ini merupakan atribut dari kualitas, ya. Atribut dari kualitas yang digunakan untuk mengevaluasi bagaimana mudahnya sebuah antarmuka itu digunakan, ya. Jadi sebenarnya tujuannya adalah ujung-ujungnya adalah si antarmuka itu bagaimana kemudahan ya, penggunaan dari si antarmuka itu. Nah, di usability punya faktor-faktor kriteria yang bisa yang harus terpenuhi gitu ya. Dia effectiveness ya, efektif untuk digunakan ya, nggak terlalu ribet lah istilahnya ya. Terus dia efisien ya, efisien. Safety. Nah, safety ini kita ngomonginnya nanti terkait hak akses ya. Jangan sampai tadi ya misalnya sistem informasi sekolah siswa misalnya bisa juga menginput nilai gitu ya, siswa bisa menginputkan nilai gitu ya. Nah itu artinya nggak aman gitu ya, nggak aman ya, karena siswa itu harusnya nggak bisa menginput nilai, yang bisa menginput nilai itu guru gitu ya. Atau dia role sebagai kepala sekolah tapi dia menginput nilai ke guru lain, nggak bisa harusnya gitu ya. Jadi benar-benar yang mempunyai hak untuk memberikan nilai ya guru tersebut gitu ya, bukan diintervensi oleh kepala sekolah atau pimpinan lainnya gitu ya. Itu artinya safety. Terus utility, punya kegunaan yang baik, artinya tidak hanya fungsi-fungsinya, ya ada fungsi lainnya seperti bisa di print gitu ya. Terus bisa menampilkan laporan ya, misalnya disimpan dalam bentuk PDF ya atau gambar ya dan lain sebagainya. Learnability ya, ini mudah untuk dipelajari ya. Jadi jangan sampai pengguna bingung nih, bingung ya. Makanya harusnya kita membuat sistem selain kita menggunakan bahasa-bahasa yang memang standar secara IED atau ejaan yang disempurnakan ya, tidak menggunakan bahasa-bahasa yang sulit dimengerti gitu ya, atau bahasa-bahasa gaul mungkin ya, atau misalnya kita menggunakan bahasa Inggris yang mana usernya pada saat kita requirement usernya udah men-state gitu ya, udah menginformasikan ke kita bahwa kebanyakan guru atau pengguna atau calon penggunanya ini nggak lebih prefer ke bahasa Indonesia gitu ya misalnya ya, makanya aspek learnability ini harus terpenuhi juga. Nah, ini hubungannya juga learnability dengan memorability ya, atau kemudahan untuk diingat. Ini penjelasannya saja, nanti bisa dibaca ya teman-teman mahasiswa. Oke, perbandingan antara usability dan UX sebenarnya udah jelas ya, tadi sudah saya jelaskan ya. Gambar ini juga merepresentasikan. Saya langsung saja ke Schneiderman et Golden Rules ya. Jadi di dalam merancang sebuah antarmuka, ketika antarmuka kita ingin ya tidak hanya menjadi UI saja ya, tapi juga lebih ke usability, apalagi itu bisa menjadi sebuah UX ya, memenuhi standar UX, maka seharusnya memenuhi yang namanya Schneiderman et Golden Rules. Ya. Nah, perlu diketahui teman-teman, Schneiderman et Golden Rules ini juga bukunya udah ada ya, udah saya sertakan di OLU ya, teman-teman bisa akses. Itu benar-benar buku yang ini nih membahas lebih spesifik ke 8 Golden Rules gitu ya, lebih detail, lebih dalam. Ya, tujuannya sih adalah untuk mendesain antarmuka yang lebih baik ya. Jadi misalnya nanti teman-teman membuat sebuah sistem, tidak hanya melihat antarmuka dari yang pernah ada atau yang pernah ditemui oleh teman-teman, tapi teman-teman juga ingin kan tadi goals-nya adalah ini tidak hanya memenuhi aspek usability, tapi juga lebih ke aspek UX atau user experience. Ya, ini adalah Ben Schneiderman ya yang menciptakan aturan 8 Golden Rules ya. Dia merupakan profesor di University of Maryland. Oke, ini muridnya ya. Nah, yang dikatakan 8 Golden Rules ini ada 8 faktor atau 8 kriteria yang harus dipenuhi, yaitu konsistensi,
shortcut, informative feedback, dialog to yield closure, terus simple error handling, easy reversal, support internal locus of control, reduce short-term memory load, gitu ya. Jadi sebenarnya yang usability tadi ya, kalau misalnya itu udah terpenuhi ya ini tidak terlalu banyak lagi, gitu ya, karena ini udah ada yang mirip-mirip, gitu ya, dengan yang faktor usability tadi. Yang pertama konsistensi, yaitu bagaimana mengupayakan konsistensi. Nah, konsistensi di sini juga termasuk misalnya kalau teman-teman misalnya di awal judulnya adalah sistem informasi sekolah, gitu ya, sistem informasi sekolah Muhammadiyah, SMA Muhammadiyah, bla bla bla, gitu ya. Tapi begitu di form login tulisannya sistem informasi sekolah Muhammadiyah, tapi begitu masuk ke menu pembayaran sekolah itu judulnya bukan sistem informasi lagi, tapi aplikasi misalnya. Nah itu termasuk ke dalam tidak konsistenan, gitu ya. Jadi kita harus mengupayakan konsisten. Konsisten tidak hanya di pemilihan warna juga ya, karena warna juga konsisten, jangan sampai warnanya terlalu warna-warni ya. Seharusnya warna yang digunakan adalah yang memang mencerminkan dari warna perusahaan ya, karena setiap perusahaan tuh punya warna khusus gitu ya. Nah, selain warna juga tadi kalimat atau istilah-istilah yang digunakan. Kalau di form login sistem informasi, jangan sampai ketika di menu pembayaran tulisannya aplikasi atau program sistem atau program SMA Muhammadiyah 5 SMA Muhammadiyah titik bla 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 gitu ya. Nah, itu kan nggak konsisten gitu. Jadi kita harus mengupayakan konsisten gitu ya. Dan juga kita punya desain yang sama dan urutan tindakan yang sama. Jadi misalnya yang dimaksud urutan tindakan yang sama. Jadi misalnya teman-teman ya mirip deh sebenarnya kalau misalnya teman-teman sering berinteraksi dengan software-software yang memang dia sistem informasi gitu ya, atau Office gitu ya. Jadi tindakannya tuh sama. Misalnya ada menu lah gitu. Misalnya jadi nggak terlalu banyak, mau misalnya print ya memang itu ada shortcutnya, tapi harusnya ada juga ininya ya, disediakan tidak hanya shortcut tapi disediakan fitur-fitur ya. Jadi kita kalau mau print bisa ke file print gitu ya, atau tidak hanya shortcut dalam bentuk icon tapi juga disediakan juga shortcut dalam bentuk yang bisa diakses dengan keyboard. Nah, gitu ya, memang agak rumit ya, tapi ini karena kita ingin menciptakan antarmuka yang memang memenuhi aspek UX gitu ya. Karena tujuannya adalah membuat si pengguna ini lebih di dalam menyelesaikan tugasnya itu lebih mudah gitu ya, lebih mudah gitu ya. Nah, ini adalah salah satu contoh ya, konsisten gitu ya. Jadi setiap menu tuh konsisten terkait penggunaan warnanya ya. Jadi di mana gitu ini sama gitu ya. Font juga ya, font juga ukuran font dan tipe font juga harus diperhatikan juga gitu ya, karena ya kita pengennya konsisten gitu ya. Terus yang kedua adalah shortcut. Nah, artinya ini menyediakan shortcut gitu ya, tadi ya sudah dijelaskan bahwa jangan sampai kita tidak menyediakan shortcut. Jadi kalau mau print ya harus ke file print gitu ya, atau mau kemana tuh harus ke mengakses file dulu. Nah, misalnya filenya ada bug, misalnya setelah diupdate, maka sistemnya benar-benar nggak berfungsi. Nah, ya kan? Akhirnya sistemnya benar-benar nggak berfungsi. Jadi kita harus menyediakan shortcut, ya, baik shortcut dalam bentuk icon, ya, icon yang bisa diklik, maupun shortcut dalam bentuk yang bisa diakses menggunakan keyboard, ya, keyboard. Seperti misalnya Ctrl C untuk copy, Ctrl V untuk paste, ya, dan lain sebagainya. Oke, ini adalah salah satu contoh shortcut ya. Terus yang faktor lainnya atau faktor berikutnya adalah informative feedback, yaitu bagaimana sistem yang kita buat atau produk yang kita buat itu bisa mengakomodir feedback dari si penggunanya, gitu ya. Karena yaitu tadi feedback ini penting.
gitu ya. Feedback ini penting, apalagi ya itu tadi, feedback ini adalah yang membuat program kita menjadi lebih baik gitu. Karena secara kacamata ini program sudah baik menurut kita karena kita yang membuat, developer gitu ya. Tapi kan kita melihatnya dari satu sisi saja, dari sisi kita sebagai programmer, bukan sisi kita sebagai pengguna gitu ya. Oke, kalau misalnya kita memang melihatnya dari sisi kita sebagai pengguna, tapi karena kita memang punya literasi komputer yang lebih baik, bisa saja penggunanya adalah orang-orang yang belum mempunyai literasi komputer yang baik gitu. Makanya feedback ini menjadi sangat penting gitu ya untuk kita tahu apa yang harus kita kembangkan berikutnya. Ya, ini adalah salah satu contoh feedback ya, dan ini adalah salah satu contoh feedback tidak hanya masukan dari pengguna tapi feedback dari proses yang terjadi. Nah, ini lebih baik lagi gitu ya. Jadi ketika misalnya kita ini ada tidak hanya icon saja tapi ada labelnya, ada informasinya di bawah. Jadi ini adalah icon untuk drag and drop. Nah, ini tujuannya apa? Drag and drop ini adalah mendrag dan mendrop ya. Jadi mendrag itu menyeret dan menjatuhkan file yang memang untuk di-upload. Jadi tidak hanya di browse filenya tapi bisa juga di drag and drop gitu ya. Nah, ketika misalnya si pengguna ini mendrag and drop, maka ini muncul langsung informasi terkait proses yang sedang berlangsung atau yang sedang dijalankan, sudah berapa persen gitu ya, dan ini prosesnya sedang apa, uploading kah atau post kah gitu ya, atau berhenti kah gitu ya, atau apa lagi ya selain itu ya, error kah gitu ya, dan besar filenya ini diketahui, sudah kita ketahui ya. Jadi 3,5 megabyte file yang kita akan upload, tapi ini baru berlangsung hampir setengahnya ya, 45%-nya ya, kira-kira saja ya 1,5 megabyte yang sudah terupload misalnya gitu ya. Nah, ini salah satu contoh informatif feedback ya. Jadi tidak hanya feedback yang memang ditujukan untuk perbaikan dari sistem, tapi juga feedback yang ditujukan untuk memberikan informasi kepada si pengguna terkait proses yang sedang dijalankan. Gitu ya. Terkadang saya juga pribadi ya, kalau misalnya sudah drag file gitu ya, terus nggak ada informasi apapun tuh jadinya aneh nih, sebenarnya jalan nggak sih atau internetnya mati nggak sih gitu ya. Tapi kalau memang dikasih feedback kayak gini kan kita tahu oh sudah 45% dan memang ini sedang berjalan gitu ya. Oke, yang berikutnya adalah faktor dialog to yield closure, yaitu dialog pada saat penutupan ya. Jadi karena proses itu ya urutannya ada permulaan, terus di pertengahan dan akhir atau penutupan gitu ya. Oke, jadi jangan sampai si penggunanya ini merasakan ini sebenarnya prosesnya masih jalan apa enggak gitu ya. Masih jalan apa enggak, atau jangan-jangan hang komputernya. Nah, oleh karena itu kita kasih ya. Nah, seperti ini ya contohnya. Nah, kalau misalnya sukses seperti apa ya? Ini karena ini hubungannya sama bukan di tengah-tengah. Kalau di tengah-tengah tadi ya informatif feedback ya, atau start pada saat permulaan juga tadi informatif feedback. Nah, kalau di penutupannya ya ada misalnya filenya sukses, atau kalau misalnya nggak sukses seperti apa. Nah, ini kan lebih benar-benar pengguna itu merasakan wah iya ini sistemnya bagus sekali nih sampai memperhatikan hal-hal detail seperti ini gitu ya. Oke, terus yang faktor berikutnya adalah simple error handling atau SEH gitu ya, atau SEH, yaitu bagaimana produk kita ini menawarkan penanganan kesalahan secara sederhana ya, karena ya itu tadi bisa saja terjadi bug pada saat proses itu berlangsung ya. Oke, nah ini contohnya ya. Agar ini tidak terjadi bug ya, sebelum ini terjadi kesalahan gitu ya, maka kita infokan ya, misalnya contohnya sini, ini misalnya kalau misalnya di menu registrasi ya, biasanya ini lebih banyak ke menu registrasi ya kalau terkait error handling ya, simple error handling ya.
Ini lebih ke pada saat registrasi, karena registrasi itu kan kita ingin menginputkan data ke dalam database. Nah, database-nya ini kan sudah disetting sedemikian rupa, yang masuk tipe datanya apa dan panjangnya berapa, gitu ya. Jadi jangan sampai kita masukin kalau nama oke, mungkin bisa panjang, tapi kalau password jangan sampai ada yang masukin password itu sepanjang 100 karakter. Nah, makanya kita batasin passwordnya itu misalnya antara 6 sampai dengan 8 gitu ya. Jadi jangan pendek-pendek amat juga gitu ya. Jadi 6 sampai 8 karakter, atau gabungan dari karakter, tidak hanya apa namanya, tidak hanya eh, karakter saja tapi juga numerik, terus ada simbol-simbol dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kalau misalnya tidak memenuhi syarat ini, maka harus terpenuhi dulu baru bisa di-submit. Nah, ini adalah salah satu contoh dari error handling sederhana ya, simple error handling. Terus faktor berikutnya adalah easy reversal, yaitu mengizinkan adanya tindakan balik yang mudah ya, yang mudah. Oke, atau yang instan gitu ya, bantuan instan setelah terjadi kesalahan atau menurut kita tuh kesalahan ya. Misalnya seperti ini ya. Misalnya teman-teman udah upload terus ada pilihannya adalah informasinya adalah ini filenya terkirim, send. Nah, ini masih bisa kita undo gitu ya. Ternyata oh ya yang kita kirimkan ternyata bukan file yang ini. Nah, ini masih bisa kita undo gitu walaupun ini belum terposting ya. Jadi sebenarnya ini instan saja sih. Hanya ada pada saat tertentu saja gitu ya, nggak lama gitu ya. Oke, terus yang berikutnya adalah support internal locus of control. Ya. Nah, support internal locus of control ini maksudnya adalah memberikan kendali kebebasan kepada si penggunanya, gitu ya, kepada si penggunanya. Jadi bisa saja ini kita tambahkan terkait sebenarnya ini hubungannya nanti kepada fitur tambahan ya, fitur tambahan, dan ini tidak difungsikan juga tidak apa-apa, gitu ya, tidak difungsikan juga tidak apa-apa. Nah, tapi kita memberikan pengguna itu bisa mengontrol secara lebih, ya, misalnya apakah sistem kita ini bisa menampilkan notifikasi di handphone kita. Jadi kalau misalnya ini sistem informasi sekolah ya, ada siswa yang submit tugas, itu ada notifikasinya ke gurunya gitu ya, sehingga guru tahu oh siapa saja yang sudah menginput tugas gitu ya. Sama di saya juga begitu. Jadi saya tahu ada mahasiswa yang sudah upload tugas atau submit tugas gitu ya. Jadi makanya saya bilang saya pengennya walaupun tugasnya tim ya dikerjakan secara tim, tapi yang mengupload ya masing-masing gitu ya. Karena saya tahu oh siapa yang sudah submit tugas gitu ya, karena ada notifikasinya, dan itu ditawarkan juga oleh Olu gitu ya. Nah, jadi sebenarnya ini adalah fitur tambahan saja gitu ya. Nah, terkait notifikasi misalnya ya, smart alert ya, atau bisa saja misalnya kita menjadwalkan pertemuan kita ya, jadi kita nggak beban di memori kita tuh bisa berkurang, misalnya walaupun kita sudah paham bahwa setiap hari Kamis adalah waktunya kuliah, nah tapi kita menjadwalkannya ke kalender gitu ya, jadi sehingga 10 menit sebelum jadwal perkuliahan sudah ditentukan, saya automatically mengirimkan WA ke grup-grup gitu ya, WA ke grup-grup terkait link Google Zoom, link Zoom atau Google Meet gitu misalnya ya, sehingga mahasiswa juga ternotifikasi gitu ya di Google, di WA gitu ya. Nah ini adalah tujuannya sebenarnya adalah fitur tambahan saja supaya si penggunanya bisa mengontrol lebih, mempunyai akses untuk mengontrol lebih gitu ya. Yang terakhir adalah reduce short term of memory loads ya. Bagaimana mengurangi beban memori jangka pendek dari si pengguna ya, karena ya kita semua punya beban yang apa ya istilahnya ya, yang terbatas gitu ya, memori yang terbatas ya. Nah pada ini contohnya adalah misalnya ya kalau teman-teman pernah melihat misalnya teman-teman misalnya teman-teman pengen lihat yang
yang terakhir kali ditonton gitu ya. Nah, teman-teman nggak perlu ingat-ingat apa sih yang terakhir kali kita tonton. Nah, ini disusun ya berdasarkan recently ya, atau recently view gitu ya, atau that modify apa namanya file-filenya ya. Di Windows juga seperti itu. Ketika kita buka Explorer ya, itu ada tuh file-file yang recently kita kerjakan gitu ya, yang paling terakhir kita kerjakan. Jadi kita nggak perlu bingung apa sih nama filenya gitu ya. Kita lihat saja dari recently-nya gitu ya. Nah, ini mengurangi beban memori jangka pendek dari si pengguna. Nah, ketika aspek-aspek Ed Schneiderman Golden Rules ini terpenuhi, maka itu sudah bisa dipastikan bahwa rancangan antarmuka yang teman-teman buat itu sudah memenuhi aspek dari user experience atau UX. Jadi seperti itu. Jadi ini ketika 8 aturan itu terpenuhi, maka ya sudah otomatis itu menjadi sebuah antarmuka yang memenuhi aspek UX atau user experience. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan terkait materi atau terkait tugas, teman-teman? Silakan. Tugasnya sudah bisa diakses ya. Tugasnya ini saya mau jelaskan dulu tugasnya. Jadi tugasnya itu nanti yang disubmit adalah file dalam bentuk PDF ya, atau doc ya, atau PPT lah, boleh ya PPT ya. Nah, ini ya terkait 8 Golden Rules of Interface Design. Nah, ini teman-teman latihan nih bagaimana melihat ya, menotis atau aware gitu ya terkait yang namanya 8 Golden Rules gitu ya. Sehingga nanti teman-teman nantinya bisa membuat sendiri karena udah pernah menganalisis ini. Jadi yang pertama teman-teman membuka aplikasi. Aplikasi apa saja yang menurut teman-teman itu mengandung 8 golden rules ya of Schneiderman ya. Nah, terserah, boleh aplikasi Android, iOS, atau aplikasi yang ada di PC atau web boleh ya, web juga boleh ya. Nah, terus teman-teman menganalisisnya menggunakan Schneiderman 8 golden rules ini. Nah, contoh ya, untuk konsistensi yang mana gitu ya. Nah, konsistensi ini adalah mengandung yang ini gitu ya. Nah, mungkin teman-teman nanti bisa tambahkan selain komentar dari teman-teman, terus screenshotnya setelah yang ini ya, screenshotnya di bawahnya. Terus terkait yang shortcut, ini yang mana gitu ya. Jadi ada komentarnya, terus ada screenshotnya. Terus sampai 88-nya. Jadi itu ya. Nah, yang saya inginkan aplikasinya ini adalah satu aplikasi saja yang menurut teman-teman itu ada 8 golden rules-nya. Jadi jangan seperti yang tadi yang saya contohkan di materi. Kalau tadi yang saya contohkan di materi ini adalah saya ngambil yang ngacak gitu ya, ngacak ya, ada dari Gmail ya, pada saat kirim email gitu ya bisa di undo gitu ya. Terus ada juga yang dari ini ya, web terkait registrasi ya dan lain sebagainya. Nah, kalau yang ini harusnya teman-teman aplikasinya satu saja dan teman-teman analisis terkait konsistensinya dia di mananya. Terus screenshotin gitu ya, diberikan screenshot di sini gitu. Terus terkait shortcutnya dia shortcut yang memudahkan penggunanya tuh yang mana. Terus diberikan screenshot gitu ya. Aplikasinya satu saja, misalnya aplikasinya WA gitu misalnya ya. Nah, pada saat untuk yang konsistensi yang mana, yang shortcut yang mana, informatif feedback yang mana, dan lain sebagainya. Tugasnya tim. Dan tugasnya itu adalah yang disubmit adalah doc atau PPT ya. Doc atau PPT boleh PDF. Oke, terkait tugas ini sudah paham ya. Jadi aplikasinya adalah satu aplikasi saja, gitu ya. Yang menurut teman-teman memenuhi aspek 8 golden rules. Apalagi aplikasi-aplikasi sekarang itu sudah memenuhi karena mereka goals-nya adalah
bagaimana menciptakan UX atau user experience, karena banyak sekali kompetitor, gitu ya, banyak sekali kompetitor, dan mereka pengen tuh aplikasi mereka atau program mereka atau produk lah ya, produk mereka ini penggunanya merasakan kepuasan, gitu ya, puas menggunakan produk mereka. Oke, baik. Ada yang mau ditanyakan teman-teman mahasiswa terkait tugas atau materi? Oke, baik. Tidak ada ya. Oke, ya. Berarti sudah pada paham ya, alhamdulillah. Ya, karena ini penting ya, dan bisa saja ini nanti saya keluarkan di ujian UTS ya. Jadi nanti saya akan menyebut satu aplikasi dan teman-teman analisis menggunakan Schneiderman 8 Golden Rules gitu ya. Jadi makanya berlatih dari sekarang. Oke, nah ketika teman-teman bikin sebuah skripsi atau penelitian ya yang antar mukanya memenuhi prinsip 8 Schneiderman 8 Golden Rules of Schneiderman gitu ya, atau Schneiderman 8 Golden Rules, maka saya misalnya ya sebagai penguji tidak segan-segan untuk memberikan nilai maksimal kepada antarmuka yang teman-teman buat. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menghadiri sesi perkuliahan secara daring pada pagi hari ini. Tetap semangat, tetap beribadah dengan baik dan benar, tetap belajar dari sumber-sumber pengetahuan yang lain selain yang saya berikan. Marilah kita akhiri sesi perkuliahan kita dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih teman-teman mahasiswa.